Ada fase dalam hidup yang terasa seperti hening panjang tanpa jawaban. Di sana, kamu duduk sendirian, bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena jiwa sedang memintamu untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan yang dulu kamu anggap kehidupan. Inilah kesepian dalam perjalanan spiritual. Bukan hukuman, bukan kegagalan, tapi sebuah undangan. Kesendirian bukanlah pertanda bahwa kamu kehilangan arah. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang membersihkan jalan. Kamu sedang menanggalkan lapisan-lapisan keterikatan terhadap opini orang, harapan yang dibentuk masyarakat, bahkan versi dirimu yang dibentuk oleh masa lalu. Dunia luar mungkin berkata kamu menjauh, tapi jauh dari siapa? Sesungguhnya, kamu sedang mendekat. Mendekat pada sesuatu yang tak bisa dicapai lewat keramaian, kedalaman. Dulu, kamu mungkin menikmati gemerlapnya keramaian, sorotan, percakapan tanpa makna, kesibukan tanpa arah. Semuanya terasa seperti kehidupan yang normal. Tapi kini, semua itu terasa kosong, bahkan gila. Kamu mulai melihat bahwa banyak yang berlari bukan karena tahu tujuannya, tapi karena takut berhenti. Kamu berhenti, dan itu membuatmu tampak aneh. Tapi di dalam keheningan itu, perlahan kamu mulai mendengar suara yang selama ini tenggelam, suara hatimu sendiri. Kesepian spiritual adalah sepi yang penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab Google, penuh dengan rasa kehilangan yang ternyata adalah proses pemurnian. Kamu kehilangan banyak hal di luar, tapi di dalam, kamu mulai menemukan sesuatu yang tak tergantikan, kejernihan. Dan ya, ada rasa sakit di sana, rasa seperti ditinggalkan. Tapi sesungguhnya, kamu sedang dituntun. Kamu diminta untuk menjauh, untuk mendekat. Menjauh dari standar yang melelahkan, dari pencapaian yang tak pernah cukup, dari kebisingan yang menutupi kebenaran. Dan kamu mulai mendekat pada nilai-nilai baru, ketenangan, kesadaran, keutuhan. Kesepian ini adalah jeda antara bab lama yang selesai dan bab baru yang belum dimulai. Dan seperti fajar yang selalu datang setelah malam tergelap, kejernihan akan tiba. Kamu akan melihat segalanya dengan mata yang baru. Hubungan, pekerjaan, bahkan dirimu sendiri, semuanya tampak berbeda karena kamu telah kembali ke pusatmu. Jadi jika saat ini kamu merasa sendiri, bukan berarti kamu salah jalan. Mungkin kamu justru sedang ada di jalan yang paling benar, jalan pulang. Setiap orang ingin hidup dalam kelimpahan. Siapa yang tidak menginginkan rasa aman finansial, kebebasan waktu, dan ruang untuk menikmati hidup sepenuhnya? Tapi seringkali kita lupa bahwa kelimpahan sejati bukan sekadar hasil dari kerja keras tanpa henti atau strategi yang canggih. Ia adalah buah dari keseimbangan antara dunia luar dan dalam, antara pencapaian dan kedalaman jiwa. Kelimpahan tanpa fondasi spiritual ibarat bangunan megah di atas pasir. Ia mungkin tampak mengagumkan dari luar, tapi rapuh dan mudah runtuh saat badai datang. Sebab, tanpa landasan yang kokoh di dalam diri, kekayaan hanya akan menjadi angka, angka yang tak pernah cukup, angka yang menuntut lebih, angka yang sering kali menguras, bukan mengisi. Banyak orang mengira bahwa begitu mereka kaya, semua masalah akan selesai. Tapi kebenarannya, kekayaan seringkali memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Jika hati kita penuh kekosongan, maka kekayaan hanya akan memperbesar kehampaan itu. Sebaliknya, jika kita dibangun di atas nilai, kesadaran, dan keseimbangan, maka kelimpahan menjadi perpanjangan dari kebaikan batin, bukan pelarian dari kekurangan. Spiritualitas bukan berarti menolak materi. Justru sebaliknya, ia adalah cara untuk memastikan bahwa saat materi datang, kita siap menerimanya tanpa kehilangan arah. Ini tentang menjadi wadah yang mampu menampung berkat, bukan sekadar mengejarnya. Karena kelimpahan sejati bukan hanya soal menerima lebih banyak, tapi juga mampu menyalurkan lebih banyak dengan bijaksana. Ada kebijaksanaan sederhana dalam spiritualitas yang sering dilupakan, kejelasan, kejujuran, dan kesadaran diri. Hal-hal ini mungkin terdengar kuno di tengah dunia yang sibuk mencari lebih banyak, lebih cepat. Tapi seperti kata Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication.
Dalam kesederhanaan spiritual, kita menemukan kekayaan yang tak bisa dibeli, ketenangan, rasa syukur, dan hubungan yang tulus. Kelimpahan sejati tidak hanya mengisi dompet, tapi juga hati. Ia memberi, bukan menguras. Ia memperluas, bukan membebani. Dan semua itu hanya mungkin ketika jiwa kita cukup kuat untuk menampung dan mengelola apa yang dunia berikan. Jadi, sebelum mengejar lebih banyak, pastikan fondasimu cukup dalam. Sebab saat akarmu menghujam ke dalam, pohon kelimpahanmu akan mampu tumbuh tinggi, tanpa takut tumbang oleh angin kehidupan. Di tengah dunia yang terus berteriak lebih, memilih hidup sederhana terdengar seperti melangkah mundur. Tapi sesungguhnya, itu adalah langkah maju, ke dalam. Saat banyak orang sibuk membangun menara pencapaian, kamu mungkin memilih jalan yang lebih sepi, yaitu mengurangi. Dan bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu sadar bahwa menambah bukan selalu jawaban. Hidup yang sederhana bukan berarti hidup yang kekurangan. Justru, itu adalah kehidupan yang telah cukup. Ketika kamu tidak lagi dikuasai oleh dorongan untuk terus menumpuk, kamu mulai merasakan sebuah kebebasan yang tak pernah ditawarkan oleh kepemilikan, yaitu kelegaan. Kamu tak lagi dikejar-kejar oleh standar eksternal. Kamu berhenti berlari dan mulai berjalan bersama dirimu sendiri. Dalam kesederhanaan, kamu belajar melihat. Melepas bukan berarti kehilangan, tapi membuka ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk merasa. Ruang untuk mendengar suara-suara halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Setiap hal yang dilepaskan, setiap beban yang ditanggalkan, membawa kamu lebih dekat ke inti. Seperti membuka filter demi filter, hingga kamu bisa melihat siapa dirimu, tanpa hiasan. Dan ini bukan tentang gaya hidup minimalis semata, ini lebih dalam. Ini tentang keberanian untuk mengakui bahwa kamu tak perlu semua itu untuk merasa bernilai. Bahwa nilai hidupmu tidak tergantung pada seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu bisa hadir dalam yang sedikit. Itu adalah kecerdasan jiwa, kemampuan untuk mengenali esensi di balik ilusi. Kurangi untuk tumbuh, bukan sekadar slogan. Itu adalah prinsip yang mengakar dalam setiap proses alam. Pohon yang dipangkas tumbuh lebih kuat. Tanah yang dibersihkan dari gulma memberi ruang bagi benih baru. Demikian pula dalam hidupmu, ketika kamu melepaskan orang-orang yang melemahkanmu, ide-ide yang membatasi, dan kebiasaan yang menguras, kamu memberi kesempatan bagi dirimu yang baru untuk tumbuh. Kesederhanaan tidak selalu mudah. Kadang kamu harus menghadapi ketakutan akan kekurangan, rasa asing saat tidak mengikuti arus, atau penilaian dari luar. Tapi di balik semua itu, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika kamu merasakannya, kamu akan tahu, ini bukan kemunduran, ini adalah pulang. Pulang ke hidup yang lebih ringan, lebih jujur, lebih kamu. Kita hidup di era pengukuran, semua hal dinilai, dibandingkan, dilaporkan, dari jumlah pengikut di media sosial, saldo rekening, hingga pencapaian karier. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur diri dengan angka yang tak pernah cukup. Kita masuk ke dalam perlombaan yang tak berujung, yang semakin cepat kita berlari, semakin jauh garis akhirnya menjauh. Tapi, apa jadinya jika hidup bukan soal seberapa tinggi kamu bisa naik, melainkan seberapa dalam kamu bisa menyelam? Angka memang memberi ilusi kendali. Ia tampak objektif, pasti, dan membanggakan. Tapi ia juga bisa menjadi jebakan halus yang mencuri makna. Ketika hidup hanya dihitung, bukan dirasakan, maka perlahan tapi pasti kita kehilangan sentuhan dengan esensi. Kita mulai bertanya, bukan siapa aku, tapi apa pencapaianku. Kita menukar kedalaman dengan permukaan, dan itulah awal dari kekosongan. Kompetisi, meski terdengar memacu, seringkali membunuh kebahagiaan. Saat kamu hidup dalam perbandingan, tidak ada akhir yang memuaskan. Selalu ada yang lebih sukses, lebih kaya, lebih populer. Dan kamu pun terus merasa kurang, meski dunia menganggapmu cukup. Lalu, bagaimana jika ukuran hidupmu digeser?
Dari berapa banyak yang aku punya, menjadi seberapa dalam aku menghidupi hidupku. Ukuran sejati bukan angka, tapi kedalaman. Kedalaman hati saat kamu memberi tanpa pamrih. Kedalaman pikiran saat kamu merenungi makna, bukan hanya mencari hasil. Kedalaman relasi saat kamu hadir sepenuhnya, bukan sekadar terlihat. Ini bukan tentang mundur dari dunia, tapi memilih untuk menjalani dunia dengan cara yang lebih jujur dan utuh. Bayangkan laut, permukaannya bisa penuh ombak dan riuh, tapi kedalamannya tenang dan penuh misteri. Demikian pula hidup. Di permukaan bisa bising dan membingungkan, tapi di kedalaman ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan hanya mereka yang berani menyelam, yang bisa menemukan permata di dasar. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam labirin angka. Kamu bukan data, kamu bukan statistik, kamu adalah kisah yang dalam dan unik, dan kisah itu tidak bisa diukur, hanya bisa dihidupi. Jadi, perlambat langkahmu, lihat ke dalam. Ukurlah hidupmu bukan dengan meteran dunia, tapi dengan getaran jiwa. Karena pada akhirnya, yang tinggal bukan angka yang tercetak, tapi jejak yang tertanam dalam. Segala sesuatu dalam hidupmu, pilihan, relasi, peluang, bahkan batasan, lahir dari satu sumber yang tersembunyi, yaitu gambaranmu tentang diri sendiri. Dunia luar mungkin terlihat seperti penyebab, tapi sebenarnya hanya cermin. Ia memantulkan apa yang kamu tanam dalam diam, dan yang kamu tanam itulah yang kamu panen. Apa yang kamu percayai tentang dirimu, itulah yang kamu alami. Ini bukan sekadar kalimat bijak, ini hukum spiritual yang diam bekerja dalam setiap keputusan, dalam setiap reaksi. Jika di dalam hatimu kamu merasa tak layak, maka keberlimpahan pun akan terasa seperti beban. Jika kamu mengira dirimu kecil, maka kamu akan menyusut di hadapan setiap peluang. Program bawah sadar bekerja seperti cetak biru. Ia mengarahkan hidupmu tanpa kamu sadari. Bahkan ketika kamu bermimpi besar, jika dalam dirimu masih tertanam luka, rasa bersalah, atau keyakinan bahwa aku tidak cukup, maka langkahmu akan tertahan. Kamu akan menemukan cara-cara halus untuk menghindari keberhasilan, seolah-olah kamu sedang melindungi dirimu dari sesuatu yang kamu anggap tidak pantas untuk kamu miliki. Semua ini bermuara pada satu titik, keyakinan. Banyak orang menunggu bukti sebelum mereka percaya, padahal justru percaya dulu baru melihat. Realitas bukan hasil dari pengamatan pasif, tapi dari hubungan aktif antara pikiran dan dunia. Ketika kamu mulai mengubah narasi batinmu, kamu menggeser gelombang energi yang kamu pancarkan, dan semesta yang tak pernah tidur meresponsnya. Maka, berhentilah mengulang label lama yang sudah tidak melayani pertumbuhanmu. Kamu bukan trauma masa lalu, kamu bukan kegagalan yang pernah terjadi, kamu adalah kemungkinan yang terus diperbarui setiap kali kamu memutuskan untuk melihat dirimu dengan cara baru. Bangunlah citra diri yang selaras dengan versi dirimu yang paling sejati, bukan versi yang ingin diterima semua orang, tapi versi yang membuatmu merasa utuh, bahkan saat tak ada yang melihat. Karena ketika kamu mencintai dan menghargai dirimu dari dalam, kamu tidak lagi perlu validasi dari luar. Harga dirimu bukan ditentukan oleh prestasi, tapi oleh keintimanmu dengan kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, tempat yang jujur, tenang dan kokoh, dunia pun mulai berubah. Bukan karena kamu sedang membuktikan sesuatu, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri. Iman bukan sekadar harapan yang dilemparkan ke langit dengan mata tertutup. Ia adalah keheningan batin yang tahu, bahkan ketika mata fisik belum melihat. Ia bukan tentang menunggu bukti, tapi tentang membawa masa depan masuk ke dalam sekarang, dan menghidupinya dengan tenang. Banyak orang mengira iman itu seperti berjudi, berharap yang terbaik, tapi tetap takut yang terburuk. Padahal, iman sejati adalah kepastian batin, bukan harapan kosong. Seperti akar pohon yang tak terlihat, tapi justru menopang segalanya. Saat kamu memiliki iman, kamu tidak lagi gelisah menanyakan, kapan, atau bagaimana.
karena di dalam hatimu kamu sudah sampai di sana. Bayangkan masa depanmu seperti melodi yang belum terdengar, tapi sudah kamu rasakan dalam dada. Kamu belum sampai di tempat itu secara fisik, tapi getarannya sudah hidup dalam cara kamu berbicara, berjalan, dan bermimpi. Itulah iman. Ia menjembatani realitas dan kemungkinan, menghadirkan esok ke dalam detik ini. Dan inilah rahasianya, semesta merespons getaranmu, bukan keluhanmu. Ia mengikuti rasa yang kamu peluk, bukan kata yang kamu ulang. Maka jika kamu bisa benar-benar merasakan masa depanmu sekarang, kamu sedang menciptakan jalan baginya untuk mendekat. Tentu ada hari-hari gelap, hari-hari saat semua terlihat lambat bahkan mundur. Tapi iman mengajarkan bahwa cerita hidup ini belum selesai. Kamu tidak bangun di akhir cerita, kamu bangun di tengahnya. Mungkin di bab yang sulit, mungkin di bagian yang membingungkan, tapi belum akhir. Ketika kamu ingat ini, kamu berhenti menilai hidupmu dari potongan momen. Kamu mulai memandangnya sebagai perjalanan yang lebih besar, yang terkadang butuh kabut, agar kamu belajar mempercayai suara hatimu, bukan hanya logikamu. Iman bukan mengabaikan realitas, tapi membentuknya dari dalam. Ia adalah undangan untuk hidup dengan kesadaran bahwa kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari logika, lebih kuat dari ketakutan. Dan ketika kamu menjawab undangan itu, kamu tak lagi sekadar berjalan menuju masa depan, kamu menjadi masa depan itu sendiri. Jadi, di tengah ketidakpastian, rasakanlah kedamaian. Di antara keraguan, peluklah keyakinan. Karena iman bukan menunggu terang untuk melangkah, tapi berani melangkah sambil membawa terang itu dari dalam. Seringkali, kita tidak kalah karena lemah. Kita kalah karena terlalu lama diam di dalam kepala sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu percaya pada suara yang berkata, tidak bisa. Suara itu halus, akrab, dan menyamar sebagai kewaspadaan. Padahal sebenarnya, ia adalah penjara paling sunyi. Penilaian adalah belenggu pertama. Begitu kamu mulai melihat dirimu dari mata orang lain, kamu perlahan kehilangan pandangan dari mata jiwamu sendiri. Kamu mulai hidup untuk menyesuaikan, bukan menyatakan. Kamu menimbang tiap langkah bukan berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan ketakutan akan reaksi. Dan keraguan, ia seperti kabut yang memeluk langkahmu, membuat segala tujuan terlihat jauh dan tak masuk akal. Ia membuatmu mengecilkan impian, meragukan arah, dan mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Padahal, tidak ada yang salah dengan dirimu. Yang salah hanyalah narasi yang terus kamu ulang. Musuh terbesar adalah suara dalam kepala sendiri. Suara yang muncul setiap kali kamu hendak mencoba hal baru. Suara yang bertanya, siapa kamu untuk melakukannya? Atau, apa kamu cukup baik? Padahal kebenarannya adalah, kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencoba. Kamu nggak bisa adalah kutukan yang sering kita tanam sendiri. Ia bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari luka lama, kegagalan yang belum diampuni, dan harapan yang belum selesai. Dan semakin kamu mengiyakan kutukan itu, semakin kamu menjauh dari versi dirimu yang sejati. Kesuksesan seringkali bukan soal strategi, tapi soal energi. Bukan soal tahu semua jawabannya, tapi berani bertanya, mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Hidup ini bukan ujian yang harus kamu lulus sekali jalan. Ia adalah proses penyadaran. Dan di proses itu, kamu diberi ruang untuk belajar, untuk tumbuh, untuk jatuh, lalu bangkit lagi, dengan hati yang lebih dalam. Kesuksesanmu adalah 50 berbanding 50. Setengahnya kemampuan, sisanya keyakinan. Dan keyakinan bukan berarti tak punya rasa takut, tapi tetap melangkah meski takut masih ikut berjalan. Jadi, kapan terakhir kali kamu membela dirimu sendiri dari suara yang melemahkanmu? Kapan terakhir kamu berkata, aku layak mencoba, walau belum pasti berhasil? Karena hanya ketika kamu menolak menjadi tahanan dari pikiranmu sendiri, kamu bisa mulai menjadi penulis dari takdirmu. Dan dari tempat itu, dari keheningan yang berani, kamu akan temukan bahwa tidak ada rintangan yang lebih besar dari keberanian yang bangkit. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.